Bolehkah menulis satu ayat Quran di atas kertas? Contohnya Yasin ayat 58, surah Az-Zumar 73, surah Ar-Ra'du 24, surah Al-Qadar ayat 5. Ayat-ayat ini ditulis di atas 4 gelar kertas, tampal pada setiap penjuru rumah. Betul ke kaidah itu boleh mengelak daripada wabah, penyakit dan bencana? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kalau kamu mendengar bacaan Quran, diam, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Sedangkan mendengarnya saja dapat rahmat, apalagi membacanya. Itu membaca. Bagaimana kalau menulis? Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz ni sikit-sikit Ibnu Taimiyah, sikit-sikit Ibnu Taimiyah? Sebab yang banyak membid'ahkan ni kan yang ikut Ibnu Taimiyah. Maka kita pakai fatwa guru dia. Kata Ibnu Taimiyah, kalau dituliskan ayat di kertas, dituliskan ayat pada mangkuk. Tuliskan ayat pada mangkuk dengan tinta, dawat, tapi dawatnya tak ada racun. Selepas dituliskan itu, lalu disiramkan air. Lalu kemudian airnya diminum, maka boleh untuk istisqa. Oh, itu kan ulama belakangan. Bagaimana dengan kalangan salaf? Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, dituliskan ayat di kertas, lalu kemudian dituliskan ayat di kertas, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air, lalu kemudian air itu diminum. Diminum pada orang yang akan melahirkan anak. Diminum untuk memudahkan dia. Lalu kemudian orang memilihlah ayat-ayat yang bersesuaian. Namanya tayamun. Tayamun artinya mencari yang bersesuaian. Dituliskan orang ayat di situ. Tok Guru, ayat apa yang Tok Guru tuliskan tadi? Dia tengok baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa hubungan dengan orang melahirkan? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sebagaimana keluar isi dalam perut bumi, keluar pula lah anak dari perut istrimu, kata dia. Menyesuaikan apa yang bersesuaian dengan yang ada dalam ayat. Littabaruk, untuk mengambil barakah. Boleh jadi dia dapatkan daripada ijazah daripada guru-guru dia. Saya dulu waktu menulis risalah doktorah, musyrifnya namanya Profesor Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. Saya datang ke rumah Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, dia tulis ayat. Setelah dia tulis ayat, lalu kemudian dia lipat. Setelah dia lipat, dia gulung, dia ikat pakai benang. Dia bagi pada ada jamaah yang sakit. Saya tengok saja. Dalam hati saya, ini nampaknya bid'ah ni. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Apa kata dia? Abdul Samad, hadhihi tamimah syar'iyah. Ada yang tak boleh, haram. Tapi yang ini boleh sebab ini syar'i. Ini ayat-ayat ruqyah. Mungkin dia tahu dalam hati saya nak salahkan dia. Ittaqu firasatal mu'min. Oleh sebab itu boleh. Cuma yang dikhawatirkan kalau dia buat gini nanti dipijak. Ini dikhawatirkan jangan sampai dipijak orang sebab dia letak dalam tanah, tak boleh, haram. Atau dia bawa ke dalam toilet, maka ini haram. Jadi sebalik. Maka sebagiannya lagi pula ada yang menulis huruf saja. Dia tidak sambung untuk mengelakkan kalau bersambung dia khawatirkan akan. Kalau ingin dia buat, maka dia buat seperti yang dalam cawan, atau dia tuliskan kertas dimasukkan sebagai doa istisqa, atau yang dia bacakan kemudian dia hembuskan ke air. Adapun yang dikhawatirkan dipijak, dikhawatirkan terkena najis, dikhawatirkan bawa masuk ke dalam toilet, maka sebaiknya dihindarkan. Untuk apa? Ihtiyat, untuk lebih berhati-hati. Tapi hukum asal istisqa dengan Quran, maka dari Quran sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini adalah untuk syifa, untuk obat. Kenapa Allah tak mengatakan dawa? Obat dalam bahasa Arab dua, ada dawa, ada syifa. Ternyata dalam bahasa Arab, kalau dawa boleh sihat, boleh tidak. Tapi kalau syifa pasti sihat dengan izin Allah. Maka Allah gunakan kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bukan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe